Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini diiringi dengan turunnya nikmat Allah, tidak membuat kita terhalang untuk menuju rumah Allah. Satu langkah yang kita lakukan untuk menuju rumah Allah itu akan membuat dosa kita terhapus satu dosa, dan terangkat pula satu tangga kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ibadah subuh kita dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita dimudahkannya duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan ketenangan jiwa, membuat kita bisa mendapat doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah. Dan doa-doa malaikat itu adalah doa-doa yang makbul dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, sama-sama kita bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang benar-benar mencintainya, jujur dalam merindukannya. Beliau adalah orang yang sangat merindukan dan sangat mencintai kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita bisa bertemu, bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh beliau dari telaganya. Ana faratukum fil haud. Saya akan tunggu-tunggu nanti kalian di telaga Kausar. Saya mendahului kalian nanti sampai di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita datang dan Nabi memberikan minum, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang sudah meminumnya, maka dia tidak lagi merasa haus. Mudah-mudahan itu semua bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mulai pagi ini insyaallah kita akan coba belajar penguatan dalam persoalan tauhid dan bagaimana cara membedakannya antara tauhid dengan syirik melalui sebuah buku Al-Qawaidu Al-Arba'. Al-Qawaidu Al-Arba', empat kaidah. Al-Qawaid itu artinya kaidah. Al-Arba' itu artinya adalah 4. Setelah kita menyelesaikan kitab Al-Usulul Tsalatsa, 3 pondasi utama dalam beragama, maka insyaallah kita akan masuk pada kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam masalah tauhid. Bukunya sangat ringkas tapi padat. Hanya bicara tentang 4 kaidah dalam persoalan tauhid yang merupakan lawan dari syirik. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan
sudah disyarahkan oleh banyak ulama. Di antaranya seperti Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, dan juga Saleh Al-Utsaimin, dan juga di antara syarahnya adalah oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Saya sudah serahkan bukunya ke percetakan tapi belum selesai, sehingga pagi ini saya melalui file yang ada di HP. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa langsung kita melalui bukunya. Kalau pakai HP ini tulisannya kecil lagi, udah kadang HP-nya sering-sering tertutup, ditinggalkan sebentar aja ketutup pula dia kan. Harus sibuk-sibuk pula lagi mencet-mencet biar nampak kembali. Karena ilmunya ada di dalam kitab, ya otomatis kita harus membaca apa yang ada di dalam kitab itu. Jadi yang ada sama saya adalah apa yang disarahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau adalah salah seorang dari Syekh yang mengajar di Masjid Nabawi, dan dia adalah dosen di Jamiah Islamiyah Madinah. Ayah beliau Abdul Muhsin Al-Abbad, dan sampai sekarang masih hidup. Sudah tua sekali dia. Saya waktu di Madinah tahun pertama beliau mengajarkan tauhid, ayahnya, dan itu juga sudah tua. Karena dia matanya sudah terganggu, jadi dia ke kelas itu dituntun, dibimbing sampai dia duduk, nanti pas keluar dijemput lagi. Waktu itu pun sudah tua. Dan sampai sekarang umurnya barangkali wallahu alam 90-an atau berapa, saya tidak tahu pasti, tapi dia masih diberikan kehidupan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya barangkali karena tua itu beberapa bulan yang lalu dapat informasi kalau majelisnya di Masjid Nabawi itu kayaknya sudah stop karena memang sudah tua. Wallahu alam, itu informasi yang saya dapatkan. Tapi anaknya yang Abdul Razak ini masih sebagai guru besar di Masjid Nabawi, dan dia juga mengajar di Fakultas Akidah di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Beliaulah yang mensyarah kitab Al-Qawaid Al-Arba' di antaranya. Dan di dalam mukaddimah beliau tidak memberikan syarah atau penjelasan lagi tentang syakhsiyah, tentang siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena biasanya kalau seandainya mensyarah sebuah buku, itu kebiasaan yang mensyarahnya itu memberikan sirah, penjelasan tentang sirah al-hayat, sejarah kehidupan penulisnya. Tapi di sini tidak, barangkali ya dikarenakan oleh syarah itu sudah bisa didapatkan di berbagai buku-buku yang lain. Seperti yang kemarin itu yang kita selesaikan itu Al-Usulus Salasah, ada Al-Muntaqa min Syuruhi Salasatil Usul. Itu sebelumnya disebutkan sejarah kehidupan dia, siapa dia, kapan lahirnya, apa saja karya-karya dia. Itu biasanya itu kebiasaan para pensyarah. Tapi di sini tidak, beliau hanya sekedar menyebutkan sedikit saja tentang metode dalam dakwah beliau. Beliau sedikit saja memberikan penjelasan tentang metode dakwah beliau. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kana mualliman murabbiyan mutamassikan bi kitabillahi azza wa jalla. Bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mualliman,
seorang guru, murabbiyan, seorang pendidik. Jadi beda antara muallim dengan murabbi. Pendidik, murabbi, tarbiyah. Muallim itu guru. Istilah murabbi itu sebenarnya lebih dalam. Karena bukan hanya sekadar mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana juga mendidik jiwa, bagaimana juga dia membangun semangat di dalam menjaga akhlak dalam kehidupan keseharian. Kalau muallim, ya artinya adalah mengajar, memberikan ilmunya. Tapi kalau diikutkan dengan kata murabbi, maka itu tentu akan menjadi dua fungsi yang lebih luas. Tidak hanya sekedar memberikan ilmu lalu selesai, tetapi dia juga membangun jiwa dan semangat, mendidik. Mendidik dalam artian bukan sekedar pengetahuannya saja, tetapi juga mengisi hatinya. Mutamassikan bi kitabillah ya azza wa jalla. Mutamassik adalah orang orang yang berpegang teguh dalam dakwahnya, itu belum berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada hadis-hadis, ada sunnah-sunnah yang datang dari beliau, dan beliau adalah orang yang berpegang kepada sunnah itu. Dan itu memang adalah sebagai sumber utama di dalam kita beragama, dan itulah yang memang yang harus dipegang. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan dua sumber yang tidak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita berpaling. Itulah yang harus dipegang. Wa nasihan a'zama nasihatin linnasi fi bayanit tauhid. Dan dia adalah seorang nasihan. Nasihan itu orang yang pemberi nasihat. Nasihat itu berarti bahasa Arab itu. Ada hadis Nabi, ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini sesungguhnya adalah nasihat. Jadi itu pesan-pesan semua. Orang yang menyampaikan agama berarti orang menyampaikan pesan. Dari siapa pesan itu? Dari Allah, dari Rasul. Dan itulah yang menjadi pegangan, karena datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh ulama-ulama Islam. Nasihan a'zama nasihatil linnasi bi bayanit tauhid. Orang yang memberikan nasihat, dan nasihat itu merupakan a'zama nasihat. Nasihat yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung bagi manusia. Tentang apa itu? Fi bayanit tauhid. Di dalam menjelaskan tauhid, allazi khuliqu li ajlih. Di dalam memberikan penjelasan tentang tauhid yang memang mereka diciptakan untuk itu. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah ghayah. Ini pernah kita sampaikan dulu, ghayatu khalqil insan. Tujuan dari penciptaan manusia itu adalah untuk tauhid. Beda nanti dengan wazifah, fungsi. Kalau fungsi manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Jadi kan Allah ingin menciptakan di muka bumi, wa yazqulna lil malaikati wa yazqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu fungsi. Saya ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Allah ingin menciptakan Adam, tapi yang disebutnya adalah fungsinya. Tapi kalau tujuan ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Apa arti liya'budun? Liwahidun. Supaya mereka beribadah, supaya mereka bertauhid, supaya mereka mengenal Allahnya, Rabbnya. Oleh karena itu, nasihat yang paling utama dalam beragama itu adalah nasihat tauhid. Nasihat yang paling agung, yang paling mulia, itu nasihat bagaimana kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat itu pula lah yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Walaupun sesama mereka barangkali ya mereka sudah paham, tapi karena mengingatkan itu menjadi sebuah ibadah dan Nabi melakukan. Nabi ketemu dengan Umar bin Al-Khattab, pesannya ittaqullah. Abu Bakar berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Dia bilang gitu, ya Umar, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Umar bin Al-Khattab melakukan itu pula kepada anaknya yang bernama Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Bertakwalah kepada Allah. Jadi pesan takwa itu adalah pesan yang paling sering diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika ada tausiah-tausiah, nasihat-nasihat agama, selalu saja yang pertama sekali yang disampaikan adalah persoalan akidah, persoalan tauhid, bagaimana selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang menyelamatkannya. Nah, oleh karena itu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu nasihan a'zama nasihatil linnas. Beliau adalah orang yang memang bisa disebut sebagai pemberi nasihat, dan nasihat dia selalu pada persoalan tauhid yang memang manusia itu diciptakan untuk itu. Jin dan manusia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita lihat buku-buku beliau selalu hubungannya dengan tauhid. Buku-buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya seperti Al-Usulus Salasa, ini adalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam persoalan tauhid. Ada juga buku beliau Al-Usulus Sittah, 6 pondasi, 6 dasar yang tujuannya juga adalah untuk memahami persoalan tauhid, karena memang itulah yang penting. Dan barangkali penyebabnya adalah kondisi yang ada pada masa beliau di Jazirah Arabia, itu memang kondisi yang di situ banyak menyebar perbuatan-perbuatan syirik yang sudah dianggap biasa. Biasanya para ulama menulis itu sesuai atau dipengaruhi oleh keadaan yang sedang dia hadapi. Biasanya seperti itu. Umpama kalau saya memberikan contoh Ibnu Hazm, kenapa beliau itu terkenal dengan Az-Zahiri? Az-Zahiri itu Zahirun Nas. Beliau ingin berpegang dan kembali kepada Zahirun Nas. Jangan macam-macam. Apa yang ada pada Nas itu ambil. Ternyata kondisi keilmuan pada beliau hidup itu yang sangat mempengaruhinya. Di mana pada masa Ibnu Hazm itu pada abad keempat itu banyak sekali taklid buta yang datang dari orang-orang yang mereka disebut sebagai ulama. Tapi mereka tidak punya keberanian untuk menetapkan sebuah hukum kecuali taklid kepada orang yang sebelumnya. Taklid itu ikut-ikutan saja. Kalau ikut-ikutan berarti tidak punya dasar. Nah, Ibnu Hazm merasa itu tidak pantas, tidak tepat. Nah, itu yang membangun pribadi dia. Sehingga dia kecenderungan kenapa harus ngikut-ngikut seperti itu. Dan dengan kecerdasan yang dia miliki,
karena dia juga adalah seorang ulama, maka dia mencoba untuk mengembalikan masalah-masalah, tidak taklid dan tidak ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan, tapi dia mencoba untuk mengembalikannya dalam ijtihadnya kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu contoh. Nah, barangkali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga seperti itu, dikarenakan oleh pada masa itu memang sudah syirik, soal syirik itu di Jazirah Arabia itu sudah dianggap biasa. Penyembah kubur yang meminta-minta kepada orang yang meninggal di dalam yang sudah dikuburkan dan lain sebagainya, itu sudah menjadi pandangan yang biasa. Nah, sehingga beliau ingin mengembalikan persoalan tauhid kepada apa yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, maka di sini dikatakan beliau adalah seorang pemberi nasihat dalam persoalan penting, yaitu fi bayani tauhid allazi khuliqu li ajli, di mana manusia memang diciptakan untuk itu, wa aujadu li tahqiqih. Manusia-manusia itu diadakan oleh Allah li tahqiqihi, untuk mewujudkan tauhid, untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Wa tahzir minasyirki billah, dan di mana Allah Subhanahu wa taala juga melarang manusia untuk melakukan perbuatan syirik, allazi huwa a'zamul atham, di mana syirik itu merupakan dosa yang a'zam, yang paling besar. Kemaksiatan yang paling besar itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan kepada Allah dalam bentuk syirik. Ketika Allah mengatakan sembahlah saya saja, tetapi ada orang yang menyembah selain Allah. Menyembah dalam artian ya bukan sekedar seperti menyembah patung dan lain sebagainya. Karena barangkali tidak ada orang sekarang ini yang masih menyembah patung. Tapi ada hal-hal lain yang menjadi bagian dari kesyirikan yang harus diyakini itu sebagai sebuah kesyirikan. Dan untuk itulah buku ini hadir, agar kita paham mana yang tauhid dan mana yang syirik. Baik, beliau juga mengatakan wa kana rahimahullah, dan adalah dia, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fi bayani wa taqriratihi lit tauhid, dalam penjelasannya, dalam penjelasan beliau dan apa yang beliau sampaikan dalam persoalan tauhid dan sunnah, yantaliqu min kitabillahi wa sunnati rasulih. Beliau selalu berangkat dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam penyampaian tauhidnya itu, di dalam menetapkan beberapa poin yang dia sampaikan dalam persoalan iman dan ma'rifatullah itu, selalu dia berangkat dari Al-Quran dan sunnah. Sa'iran fi dzalika ala sunanis sahabah. Beliau meniru hal-hal itu sebenarnya bagian dari sunanis sahabah. Kebiasaan daripada sahabat-sahabat yang mulia. Karena dulu sahabat juga seperti itu saat mereka mengajarkan persoalan tauhid kepada masyarakat generasi yang sesudahnya. Sahabat itu memulainya dan berangkat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia berangkat dari Al-Quran dan sunnah.
Kenapa ditekankan ini oleh beliau, oleh pensarah? Karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah salah seorang ulama yang selalu difitnah. Salah seorang ulama yang selalu mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuduhan-tuduhan yang orang yang menuduhnya pun barangkali dia tidak jangan-jangan tidak pernah membaca apa yang pernah beliau tulis. Karena ada memang terjadi di India itu kalau tidak salah. Ada salah seorang syekh di sana yang dalam majelisnya sebelum memulai majelis itu selalu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dia terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan yang datang dari musuhnya. Kalau tuduhan datang dari musuh, itu memang sulit untuk objektif. Karena orang yang memusuhi dia, tentu dia memberikan informasi yang tidak benar. Selalu saja kata-kata kebencian, melaknat dan lain sebagainya. Satu ketika, dan sebenarnya di antara yang mendengar itu ada yang tidak setuju di antara muridnya. Cuma belum ketemu cara untuk untuk membantahnya. Satu ketika salah seorang dari muridnya pergi untuk umroh, pergi ke Arab Saudi untuk melaksanakan umroh, dan di sana dia mendapatkan sebuah buku karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibawanya buku itu pulang karena isinya adalah persoalan tauhid. Dia ingin memberikan buku itu kepada Syekh. Tapi dia tidak ingin Syekh itu tahu dulu siapa penulisnya. Maka dibuangnya sampulnya. Dibuangnya sampulnya sehingga yang ada adalah isinya. Karena murid pulang dari umroh tentu ingin memberikan hadiah pada Syekh. Ya Syekh, Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah saya baru pulang dari umroh. Saya tidak punya hadiah apa-apa untuk Syekh. Tapi hanya saya punya hadiah satu buku. Coba saya baca buku ini kira-kira bagus. Cuma karena perjalanan panjang kemarin ini sampulnya hilang dan lain sebagainya. Tinggal isinya saja. Dibacalah oleh Syekh itu. Setelah dia baca, apa katanya? Inilah tauhid yang benar itu. Inilah yang sebenar-benar tauhid. Karena qala Allah, qala Rasulullah. Saya belum tahu nih siapa penulisnya. Karena abang sengaja dibuang oleh muridnya. Apa kata muridnya? Ya Syekh, kamu tahu enggak siapa penulisnya? Itulah Syekh Muhammad Abdul Wahab yang kamu laknat selama ini. Akhirnya menyesal dia, dan pada majelis-majelis berikutnya yang terjadi kebalikannya. Memuji dan justru memohon keampunan terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, jadi beliau memang dalam setiap buku-bukunya selalu memperkuat argumentasinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di sini pun pensarah ingin memberikan pembelaan seperti itu, bahwa dakwanya beliau dalam penjelasan tauhidnya yang taliku minal kitabi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berpegang teguh dengan metode dia itu, karena itu metode yang dilakukan oleh para sahabat, di mana al-iktifa wal ittiba li kitabillah, cukup, merasa cukup, dan dia selalu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang tadi itu ketika sudah dia baca dan nampak dia isinya tahu, dia kan seorang orang alim di India, dia ulama besar, tentu paham dengan apa yang ada
dalam buku itu. Dan setelah dia baca, dia mengagumi isinya. Inilah tauhid itu. Inilah akidah yang benar itu. Nah, ternyata penulisnya adalah orang yang selama ini dia hina, dia maki, dia caci. Jadi banyak memang tuduhan-tuduhan kepada ulama-ulama besar. Jangankan dia, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu luar biasa tuduhan yang disampaikan kepada beliau. Orang yang sesat lah, orang yang ada tuduhan diantaranya seperti yang datang dari Ibnu Battutah, Rahalah yang dari Maghribul Kabir, itu memberikan tuduhan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa diantaranya? Bahwa Ibn Taimiyah itu adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk seperti kalau umpamanya istawa al-arash, maka dia duduk seperti kita. Kalau seandainya kursinya digeser, maka Allah akan jatuh. Itu kan semua tuduhan-tuduhan saja. Dan sampai hari ini pun orang-orang yang tidak mengerti tentang siapa itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah selalu saja masih memberikan tuduhan-tuduhan. Bahkan pelajar-pelajar yang baru mulai belajar, baru ikut majelis, kemudian dia salah pula dalam tempat mengikuti majelisnya itu, sehingga ikut pula menuduh-nuduh bahwa dia adalah orang yang sesat. Padahal beliau adalah salah seorang ulama besar yang karyanya saja sampai hari ini kita tidak bisa menyelesaikan untuk membacanya. Datanglah salah seorang pemuda kepada Ibnu Taimiyah untuk minta dituliskan sebuah kitab dalam masalah tauhid. Seorang pemuda dari Wasit. Ditulislah oleh Ibnu Taimiyah kitab itu sebagai jawaban dari Maghrib sampai Isya. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Buku itu dipelajari 2 tahun. Dia nulis dari Maghrib sampai Isya. Selesai. Siapa yang bisa buat seperti itu? Tentu ulama-ulama besar. Jadi berhati-hati, kita harus jaga lisan kita. Kalau tidak mengerti jangan ngomong. Kalau tidak mengerti jangan ikut-ikutan menuduh. Ini sesat, ini apa. Nah, termasuk di antara yang sering mendapat tuduhan itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bersekongkol dengan Yahudi. Beliau menyampaikan hanya membantu program orang-orang Yahudi. Ya, akhi. Baik-baik dalam berbicara. Ini persoalan lisan yang akan kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak ngerti jangan ikut-ikutan. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah salah seorang dari tokoh, bahkan dianggap sebagai mujaddid, pembaharu, karena memang beliau membawa pembaharuan dalam persoalan tauhid, dalam memberantas masalah syirik. Karena kesyirikan yang sudah sangat menyebar di Jazirah Arabia, beliau hadir dan kebetulan memang dakwahnya dibantu oleh penguasa pada masa itu, yaitu Muhammad ibnu Saud sebagai pendiri negara Saudi. Maka namanya Saudi karena Muhammad ibnu Saud, disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Pendirinya Muhammad ibnu Saud. Dan ketika berkolaborasi bisa menyatu, bergabung antara ulama dan umara,
Kan itu kata Nabi yang paling baik kan. Seandainya ulama sudah didukung oleh umara, berarti akan mudah untuk menyampaikan agama. Karena banyak di antara ulama yang tidak didukung oleh umara. Berapa banyak pada masa dulu ulama-ulama di penjara. Karena bertentangan dengan umaranya. Kenapa bertentangan? Ya ulama konsisten dengan hukum halal haramnya berdasarkan Quran. Umara ingin mengedepankan hawa nafsunya. Ya mereka siap untuk dipenjara. Nah, itu bukti konsistensi para ulama. Mereka soal penjara itu sudah menjadi hal biasa. Yang penting mereka bisa mempertahankan kebenaran Islam. Ingat enggak kita bahwa Imam Ahmad itu pernah dipenjara juga oleh Khalifah Bani Abbasiyah pada masa itu. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti keinginan Khalifah. Apa yang diinginkan oleh Khalifah ketika itu? Dipaksanya semua ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena Khalifahnya sudah terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau dia. Penjaralah. Dia ingin bertahan di atas kebenaran agar masyarakat umat yang mengikuti majelis Imam Ahmad itu tidak tersalah dan tersesat. Dia ingin menjaga itu. Biarlah dia yang dipenjara asalkan akidah umat dapat terpelihara. Nah, banyak kisah-kisah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berapa kali keluar masuk penjara, bahkan wafatnya di penjara. Bagi mereka penjara itu sama dengan pindah-pindah dari penjara ke penjara lain, itu rihlah. Kalau kita rihlah kan Pekanbaru, Sumbar, Pantai Cerocok, kemudian pindah ke mana, itu rihlah kita kan. Kalau dia enggak, dari penjara ke penjara itu bagi dia adalah rihlah, sudah menjadi hal yang biasa untuk mempertahankan agama. Nah, sekarang ketika bersatu antara umara dan ulamanya, didukung oleh Muhammad ibn Saud, maka dakwahnya mendapatkan keberhasilan dan beliau berhasil dalam memberantas kesyirikan, dan dia memang fokus dalam persoalan tauhid. Cuma karena tauhid yang dia bawa mengembalikan kepada apa yang dipahami dulu oleh generasi terbaik, tentu banyak yang tidak setuju. Karena banyak orang yang pada masa itu tauhidnya sudah banyak yang menyimpang, bahkan sebagai berdoa kepada kubur itu sudah menjadi hal yang biasa. Sekarang datang orang untuk menyampaikan bahwa itu salah. Tentu tidak mudah untuk diterima. Tidak mudah untuk diterima. Sehingga yang terjadi adalah tuduhan demi tuduhan. Dituduh dia berbagai macam hal yang sebenarnya beliau lepas dari itu semua. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak boleh ikut-ikutan dalam memberikan tuduhan, dalam menyalahkan. Kalaupun dalam majelis kita selalu kita sampaikan sebuah kesalahan, tapi kita hanya menyalahkan atau menyampaikan kekeliruan yang ada pada perbuatan, bukan menuduh orangnya yang sesatkah, kafirkah, atau apa. Nah, karena beda itu. Kita mengkritik dan menuduh orang berbeda nanti dengan ketika kita menyampaikan kesalahan dalam sebuah perbuatan. Menyampaikan sebuah perbuatan itu salah, kalau memang salah, itu harus. Karena Nabi itu hadir untuk itu. Tetapi menuduh orangnya musyrik lalu masuk neraka, itu berhati-hati. Jadi beda. Umpama kita katakan bahwa meminta-minta kepada kuburan itu adalah perbuatan syirik. Itu adalah perbuatan syirik. Mesti disampaikan.
memberikan sesembahan kepala kerbau kah, apakah, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Itu adalah bagian dari perbuatan syirik. Mesti disampaikan. Lalu apakah ketika itu kita sedang menuduh semua orang jadi musyrik, orang pelaku yang tadi itu? Orangnya tunggu dulu. Kalau untuk orangnya itu memerlukan iqamatul hujjah. Jadi disinilah kadang kesalahan itu. Ala Ustaz tuh semua orang syirik bagi dia katanya. Kita tidak sedang menuduh orang yang musyrik, tapi kita sedang mengatakan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan syirik. Dan harus disampaikan kalau memang itu adalah syirik. Karena Nabi dah hadir untuk menyampaikan itu. Nah, umpamanya ada hadis, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, peramal atau dukun, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi mendatangi paranormal, datang ke dukun, minta jimat, minta mantra-mantra dan lain sebagainya, itu adalah, kata Nabi bilang, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Nah, apakah orang yang datang tadi itu langsung dihukumkan musyrik sehingga keluar dari agama? Tunggu dulu. Itu memerlukan iqamatul hujjah. Jangan-jangan dia tidak mengerti, jangan dia belum paham, hanya ikut-ikutan saja. Maka perlu ada yang mengingatkan. Nah, maka perlu diulang-ulang kajian tauhid sebagai lawan dari kata syirik, dan bukanlah tujuannya untuk mensyirik-syirikkan orang lalu memasukkan orang ke dalam neraka. Enggak. Karena itulah yang terjadi memang selama ini. Memasukkan orang ke dalam neraka itu bukan kerja kita. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja siap memaafkan orang yang berdosa, lalu kemudian masuk surga orang yang dimaafkan itu. Masa kita pula yang rebutan ingin memasukkan orang ke dalam neraka? Enggak. Kita aja enggak ada jaminan untuk mendapatkan surga. Jadi bedakan nanti antara mengkritik perbuatan dengan mengkritik orang yang melakukan. Orang yang melakukan itu urusan Allah dan perlu iqamatul hujjah. Tapi perbuatan salah perlu ada yang menyampaikan bahwa itu salah. Sekarang ada orang yang datang ke kuburan orang-orang yang keramat, dianggap keramat, padahal tidak ada orang-orang keramat itu, tidak ada itu. Orang-orang kubur keramat itu tidak ada itu. Al-karamah yang ada itu pada orang-orang tertentu yang memang Allah kehendaki, itu bisa saja karena kedekatan dirinya dengan Allah. Dia diberikan kemuliaan, itu mungkin. Tapi kalau kubur keramat, karena orang dalamnya adalah orang soleh yang keramat, lalu datang orang ke situ, tawaf dia di sana, lalu berdoa, meminta-minta, memuja-muja dia. Wajib ada yang mengatakan bahwa itu salah. Karena tawaf itu sebagai sebuah ibadah hanya satu tempatnya. Apa itu? Ka'bah. Kalau mau tawaf datang ke Ka'bah sana. Bukan menghormati orang yang dianggap keramat yang ada dalam kuburan-kuburan ini. Kalau dilakukan juga berarti salah dan harus ada orang yang menyampaikan bahwa itu salah. Apakah kalau disampaikan lalu mau hukum mereka masuk neraka? Enggak. Neraka itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Menyampaikannya secara hak dan menyampaikannya dengan penuh kesabaran. Untuk itulah kita belajar. Jadi ikhwati fillah, penulis juga di sini mengatakan bahwa hadhir risalah ini atau tulisan ini yaitu qawaid arba wa dzakara adillataha min kitabillahi wa sunnati nabi. Beliau sebagai penulis
bukunya, menyebutkan kaidah, lalu menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang menjadi pegangan beliau sebagai penguat dari kaidah-kaidah yang telah dia sampaikan. Mungkin pagi ini kita sebatas membaca mukadimahnya, memastikan bahwa kaidah-kaidah ini, kaidah yang didasarkan kepada Al-Quran, itu bukan dari keinginan hawa nafsunya, tetapi tidak ada satupun poin-poin akidah yang dia sampaikan kecuali dikembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini hal-hal yang lain itu sesuatu yang memang insya Allah sudah kita pahami ya. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Seandainya ada yang pertanyaan barangkali silakan. Jauh jaraknya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu wafat 728 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu 200 tahun lebih sebelumnya. Yang 200 tahun dari sekarang pindah ke 200. Ya. Kan jauh kan? Ibn Taimiyah pada abad ke-8, sementara beliau abad ke-12 berarti. Abad ke-12. Jadi lama. Cuma risalah yang beliau tulis dan akidah yang beliau sampaikan memang mengikuti dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan itu bukan rujukan satu-satunya beliau, karena ada yang menganggap ini juga sebagai tuduhan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab hanya taklid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia mengatakan seperti itu. Dia bukan taklid kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, cuma memang karena Ibnu Taimiyah menyampaikan konsep tauhid yang benar, dan dia juga menyampaikan konsep tauhid yang benar yang berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah. Kebenaran itu dimanapun berada itu akan tetap sama sampai kapanpun. Nanti ada lagi orang sekian tahun berikutnya menyampaikan hal yang sama. Dan ada juga tuduhan bahwa sanad mereka berhenti sampai pada Ibnu Taimiyah. Karena apa yang disampaikannya tidak berdasarkan kepada apa yang diyakini oleh salafus saleh. Dituduh pula bahwa pembagian tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu hanyalah buatan Ibnu Taimiyah. Dan diulang kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu salah besar. Istilah rububiyah, uluhiyah itu sudah bisa kita temukan pada masa yang sangat lama. Di awal dulu. Dalam tafsir At-Tabari aja sudah ditemukan istilah rububiyah dan uluhiyah. Oleh karena itu membagi tauhid, walaupun Nabi tentu tidak akan langsung membagi seperti itu. Berapa banyak hal-hal yang dalam pembagian itu, karena ini persoalan ilmiah, persoalan ilmu pengetahuan, untuk memudahkan orang dalam memahami, maka ulama membagi-bagi. Nabi tidak membagi itu secara langsung. Ulama yang membaginya. Ya kan? Wajib terbagi kepada 2, ada wajib wajib aini, ada wajib kifai, ada yang wajib kifayah. Fardul ain, ada fardu kifayah. Adakah Nabi membagi 2 hal itu? Ulama memberikan penjelasan agar kita mengerti. Dan itu biasanya pembagian seperti itu berdasarkan kepada istiqra. Istiqra itu maksudnya adalah telaah dan penelusuran
apa yang ada dalam syariat ini untuk kemudian disimpulkan. Termasuklah membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu berdasarkan istiqra. Setelah diteliti, ditelaah dalil-dalil tauhid yang ada, dapatlah kita tiga pembagian yang tadi itu. Walaupun Nabi sendiri tidak pernah mengatakan tauhid terbagi kepada 3, nah. Sedangkan istilah tauhid itu pun mungkin sebagai sebuah ilmu itu juga berkembang pada masa belakangan. Istilah fikih, usul fikih, tauhid dan lain sebagainya. Itu kan sebagai sebuah istilah yang sudah menjadi ilmu-ilmu tertentu yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu lagi-lagi tuduhan-tuduhan itu hanya sebatas tuduhan, padahal yang menuduhnya pun mungkin saja dia tidak paham dan tidak mengerti dengan hakikat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Jadi jaraknya cukup jauh. Ada lagi? Tafadhol. Siapa yang mengatakan tidak membahas akidah? Siapa yang mengatakan bahwa ulama yang 4 tidak membahas akidah? Akidah itu persoalan asasi yang dikuasai oleh semua ulama. Maka ada buku-buku yang memberikan penjelasan tentang akidah itu al-a'immah al-arba'ah. Akidah imam yang 4 mazhab. Ada sebenarnya. Dan mereka dalam dakwahnya juga menyampaikan persoalan akidah, persoalan tauhid. Karena itu adalah hal yang asasi. Walaupun mereka lebih terkenal sebagai seorang ulama fikih, itunya yang menonjol, iya. Tetapi mereka menguasai hadis, sebelum dia ke fikih itu, hadis itu sudah lebih duluan. Quran itu yang sudah lebih utama. Setelah itu baru mereka pindah ke bab yang lain. Yang memang mereka lebih terkenal sebagai ahli fikih. Imam Ahmad umpamanya itu mazhab salah satu dari mazhab yang 4. Tapi dia kan punya musnad Imam Ahmad. Ya kan? Nah, berarti kalau sudah punya musnad, apakah dia bukan mengerti hadis? Cuma dia terkenalnya memang yang lebih menonjol dalam sejarah kehidupannya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i dia punya musnad. Oleh karena itu, akidah itu sesuatu yang memang sudah lazim dikuasai sebelum yang lainnya. Dan ada bisa kita temukan dalam keterangan-keterangan mereka bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, bagaimana akidahnya Imam Abu Hanifah. Dan kalau mau jujur bahwa sesungguhnya imam yang 4 itu dalam persoalan akidah mereka sesungguhnya sama. Dalam masalah akidah mereka sama. Yang berbeda adalah dalam persoalan amaliyah fikih. Dalam masalah fikih. Itu baru mereka ada perbedaan. Dalam persoalan salat, takbiratul ihram, doa iftitah, itu kita bisa menemukan berbagai perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama-ulama mazhab. Tapi dalam persoalan akidah sesungguhnya mereka adalah sama. Meyakini bahwa Allah di atas arsy berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu wajib dan sama akidah mereka. Sama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Cuma kadang-kadang orang yang mempelintir ungkapan-ungkapan seperti ungkapan Imam Abu Hanifah yang dianggap seolah-olah dia tidak
tidak meyakini seperti itu. Itu kesalahan mereka dalam memahami ungkapan Abu Hanifah. Karena ada di antara ungkapan Abu Hanifah, kalau nggak salah, orang-orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah itu di aras atau tidak di aras, maka dia kufur. Lalu dipelintir nanti bahwa seolah-olah Abu Hanifah tidak mempercayai. Padahal bukan. Kan kalau ada orang saya tidak mau tahu Allah di aras atau tidak. Berarti itu kan sesuatu yang menentang Al-Quran. Karena di Al-Quran kan ada Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Lalu kenapa dia katakan di aras atau tidak, itu berarti bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Imam Malik saat ditanya tentang istiwa, kan jelas jawabannya kan. Istiwa itu adalah sesuatu yang maklum. Maklum itu ya dipahami oleh orang-orang Arab ketika ada kata istawa alal arsy. Semua orang Arab akan paham dengan makna istawa itu. Tapi al-kaifu majhul. Kaifu majhul. Seperti apanya itu yang kita tidak tahu. Karena Rasul tidak memberitahu. Kalau Rasul tidak memberitahu, ya udah jangan sibuk untuk mencari tahunya. Yang penting apa? Yang penting diimani. Maka al-imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Harus diimani. Wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan persoalan itu sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, maka tidak perlu untuk dipertanyakan. Jadi akidah imam yang 4 itu sesungguhnya adalah sama. Mereka satu akidah. Yang berbeda adalah persoalan ijtihad mereka dalam amalia keseharian. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah dan Allah selalu membuka pintu hati kita untuk tetap belajar dan semangat mempertahankan akidah sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terbaik umat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa keputul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.